Pace bene. Ada satu buku judulnya Let Us Dream, A Path to a Better Future. Mari bermimpi, sebuah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Penulis buku ini adalah seorang jurnalis, tetapi idenya dari Paus Fransiskus. Ditulis dari sebuah wawancara bersama dengan Paus Fransiskus. Isinya berangkat dari refleksi Paus Fransiskus tentang COVID. Tapi mengapa menarik menurut saya buku ini? Karena bisa diaplikasikan bagi setiap orang yang ingin memaknai krisis dalam hidupnya. Nah, kita tidak akan bicara soal COVID, meskipun COVID salah satu krisis yang pernah kita alami bersama. Oke? Global, tetapi menyentuh kehidupan kita masing-masing. Ada kerugian yang masing-masing kita alami. Secara sosial sekurang-kurangnya, pernah kita harus mengambil jarak dari orang-orang yang sebenarnya dekat dengan kita, atau bahkan kehilangan orang yang kita cintai, yang kita kenal, yang kita hormati. Tapi lepas dari COVID, buku ini juga bisa dimaknai juga. Sekali lagi, ketika kita berhadapan dengan krisis. Nah, ketika berbicara dengan krisis, kita bisa melihat pengalaman kita masing-masing dalam relasi, dalam keluarga, dalam mencari masa depan kita. Mungkin kita mengalami kebuntuan ketika mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, atau meniti karir, membangun hubungan dengan orang lain, menuju pernikahan, atau yang lainnya. Banyak krisis. Maka membaca buku ini akan menjadi lebih bermakna bila kita mencoba mengenali krisis kita sendiri. Nah, di bagian awal buku ini langsung menohok. Di halaman pertama dikatakan, masuk ke dalam krisis berarti kita sedang disaring. Itu dikatakan. Kalau kita mengalami krisis, kita sedang mengalami penyaringan. Dalam arti di sini, kita diajak untuk memilah-milah, menganalisis, menghadapi persoalan membuat kita bertumbuh. Kategori dan cara berpikir kita itu terguncang. Ketika berhadapan dengan masalah, saya bisa mengangkat sendiri persoalan yang sebenarnya tidak bisa langsung dibagi ke publik. Misalnya pengalaman saya mengalami perubahan kultur dengan berangkat studi di tempat baru, di dunia yang lain, boleh dikatakan dengan kebiasaan yang berbeda. Ada yang berubah. Kategori dan cara berpikir kita bisa saja terguncang berhadapan dengan pengalaman baru. Orang yang baru menikah misalnya. Atau katakanlah ingin baru memiliki anak di dalam rumah. Ketika awalnya dirasa menyenangkan sekali, tetapi berpikir ternyata tambah urusan, tambah yang harus dilakukan. Belum lagi persoalan psikologis postpartum setelah kelahiran anak. Entah secara pribadi oleh si ibu atau si suami di tengah keluarga. Tanggung jawabnya, dia harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya yang dulu. Sebagai orang muda, dia harus belajar menjadi bapak bagi anaknya, bagi istrinya, sebagai suami bagi istrinya. Nah, ada kategori, ada konsep-konsep dalam berpikir yang terguncang. Prioritas dan gaya hidup ditantang. Itulah yang terjadi bila kita menghadapi krisis, masa-masa sulit. Prioritas, siapa teman kita? Kita mulai harus memilih dan memilah. Dengan siapa kita bergaul? Efektifkah ini? Atau jangan-jangan saya membuang waktu? Saya mengalami juga ketika orang sedang katakanlah memiliki waktu luang, masih ada waktunya chatting-chatting dengan membahas hal yang basa-basi ya. Ketika harus berhadapan dengan perubahan hidup yang tidak bisa dielakkan, katakanlah dia harus memikirkan masa depannya untuk berkeluarga, sudah mulai meninggalkan yang tidak efektif, yang tidak apa sumbangannya untuk hidup saya. Kan begitu ya. Mulai berpikir yang penting tentang hidupnya. Itu tadi, ada prioritas dan ada gaya hidup. Terpaksa harus menghemat misalnya.
Anda melewati ambang batas yang selama ini di zona nyaman, harus keluar. Baik oleh diri sendiri atau bersama, atau ada kebutuhan atau pilihan yang baru yang muncul sehingga mengubah kita ketika berhadapan dengan krisis. Terutama bila krisis ini tidak bisa dihindari. Kita sudah terlanjur masuk ke dalam. Karena perubahan pekerjaan misalnya, atau hubungan yang dibangun. Sekali lagi, memaknai buku ini, kita terdorong untuk melihat oleh krisis kita masing-masing. Tetapi dikatakan di sini bahwa ketika seseorang masuk ke dalam krisis, setelah keluar dari sana dia tidak lagi menjadi orang yang sama. Tidak lagi menjadi orang yang sama. Atau lebih baik atau lebih buruk. Tetapi tidak akan pernah menjadi orang yang sama. Growing up, bertumbuh. Nah, buku ini dibagi dalam beberapa chapter, bab ya. Yang tadi saya katakan itu masih hanya bagian introduksi, pengantar. Lalu dibagi beberapa bagian. Waktu untuk melihat, a time to see, lalu a time to choose, setelah melihat krisis itu. Lalu membuat pilihan, opsi-opsi. Kalau dalam dunia moral ada dikatakan itu opsi fundamental dan opsi partikular. Pilihan-pilihan kecil untuk menghadapi krisis itu. Waktu untuk memilih dan waktu untuk bertindak. Setelah saya memutuskan, oh ini yang harus saya lakukan menghadapi krisis ini, mengeksekusi pilihan itu. Nah, berhadapan dengan pilihan, kita membutuhkan teknik juga dikatakan di sini. Ada langkah-langkah yang harus dibuat ketika kita harus memilih. Tetapi sebelum memilih, toh kita harus menganalisis, time to see. Melihat realitas. Berkesadaran tentang dengan apa yang sedang kita miliki. Dan mengakui itu. Ini seringkali yang luput langkah pertama ini. Kita tidak mengalokasikan waktu untuk melihat ada apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam hidup saya. Apa yang sedang saya hadapi ini, di usia ini? Siapa sebenarnya saya? Atau apa yang saya mau cari sebenarnya dalam hidup ini? Sehingga krisis ini harus saya hadapi. Nah, ketika kita melihat diri kita, orang lain, jangan-jangan kita juga mulai mendengar cerita pengalaman orang yang sama. Saya mendengar juga beberapa kisah orang muda yang mengalami krisis mau menikah ya. Nah, ketika orang mau masuk ke dalam tahap ini, dia mulai membaca buku tentang ini, mendengar cerita-cerita orang, mulai masuk ke lingkungan itu. Nah, dengan apa kita memiliki ketertarikan, biasanya kita akan dibawa pada hal-hal yang berkaitan dengan itu. Sadar atau tidak sadar, kita mulai buka YouTube yang berkaitan dengan kecemasan atau perhatian kita. Kalau kita mendapatkan buku yang berkaitan dengan itu, dibeli mungkin lalu dibaca. Atau ketika mendengarkan banyak cerita, nah cerita yang berkaitan dengan perhatian kita saat ini, kerisauan kita saat ini, kita perhatikan, kita dengarkan, kita dalami. Nah, semakin melihat banyak peristiwa. Nah, Paus Fransiskus katakan, semakin global kita melihat sebenarnya, semakin banyak juga kecemasan kita. Tetapi di satu sisi, itu menjadi salah satu referensi juga. Ketika kita melihat banyak situasi, banyak kejadian, kita dibawa untuk memaknai mengapa hal ini terjadi. Oke? Lalu kita mulai menganalisis kelemahan kekurangan kita. Misalnya dalam hubungan, oke, saya ingin membangun hubungan. Karakter macam apa yang saya mau cari? Apa kelebihan dan kekurangan saya ketika harus berhadapan secara personal dengan orang lain? Nah, ini contohnya. Atau sebagai pastor, mau apa saya dengan kehadiran saya di tempatnya saya yang sekarang?
Apa ke depan yang saya mau cari? Apa yang sedang saya persiapkan ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan macam ini bagian dari a time to see. Waktu untuk melihat, menganalisis hidup kita masing-masing ini, pekerjaan masing-masing. Nah, setelah itu waktu untuk memilih, time to choose. Akhirnya kita dibawa oleh refleksi itu, analisis itu pada tindakan praktis harus dieksekusi. Dan dikatakan di sini konkret untuk menyembuhkan. Misalnya ada kecemasan, ini krisis. Ada yang mengalami krisis dalam perkawinan. Harus disadari, oh, ada keinginan-keinginan saya tak terpenuhi. Begitu ya. Atau ada yang lain dari pasangan saya ini. Oh, begini rupanya jadi imam. Jadi pastor. Oh, begini rupanya menjadi seorang laki-laki. Nah, masalahnya adalah disorientasi pun sedang dihadapi banyak orang masa kini, bahkan untuk hal-hal yang fundamental. Saya menghadapi ini sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Tanpa bermaksud mendiskriminasi, tetapi ada karakter-karakter yang kita miliki dan perlu mengenalinya. Bagaimana saya harusnya menghadapi persoalan saya? Harus konkret katanya tindakan itu. Inilah opsi-opsi partikular. Katakanlah misalnya begini. Opsi ini dalam skop yang lebih sederhana ya. Opsi fundamentalnya, saya ingin memiliki keluarga yang baik. Itu. Nah, opsi partikularnya, supaya baik keluarga sejahtera harus ada uang. Maka saya harus bekerja. Nah, kalau saya harus bekerja dan bekerja dengan baik, saya harus bangun pagi-pagi dengan cepat. Contoh. Maka opsi partikularnya konkret, saya bangun pagi. Semangat. Contoh. Karena sudah ada opsi fundamental. Nah, kesulitan dalam yang kita temui dalam krisis membantu kita untuk membedakan pilihan-pilihan yang mana yang harus kita ambil dan kita eksekusi sebagai tindakan konkret. Nah, setelah memilih, tadi saya sudah campur sebenarnya. Setelah memilih ada kemudian a time to act. Waktunya berbuat, bertindak. Setelah saya memilah-milah dan memilih, oke, hal-hal ini yang mendukung panggilan saya, hal-hal ini yang tidak. Oke, jangan juga menjadi sangat kaku, menjadi sangat pragmatis. Toh saya butuh refleksi, rilassante, menjadi lebih rileks untuk meringankan syaraf katakanlah supaya jangan terlalu tegang. Saya butuh relaksasi semacam ini. Itu juga bagian dari memilih. Tapi relaksasi macam mana? Yang mengaburkan cita-cita dari awal atau tidak? Yang menjadi sandungan atau tidak? Nah, ini juga bagian dari a time to choose tadi. Waktu untuk memilih. Lalu kemudian setelah oke, ini yang harus saya lakukan. Ini programnya. A time to act. Saya mengatakan ini dengan kesadaran bahwa ini adalah sebuah teori dan juga ini refleksi, dikatakan refleksi dari Paus Fransiskus dari kesepiannya, solitudine, dari kesendiriannya menghadapi krisis COVID terutama. Nah, untuk membawa teori kepada praktek itu dibutuhkan sacrificio, pengorbanan. Dan ini kembali kepada diri masing-masing. Dan saya yakin kualitas seseorang itu ditentukan oleh kemampuan mengendalikan diri. Dalam hal ini, membawa dirinya secara praktis sesuai dengan teori itu. Mengendalikan dirinya. Jalur kendalinya adalah salah satunya seperti yang diungkapkan oleh buku ini. Dan menarik bahwa judulnya diberi Let Us Dream. Mari bermimpi. Sekurang-kurangnya kita punya mimpi tentang apa yang harus kita lakukan dalam hidup. Seperti ini. Let Us Dream. A Path to a Better Future. Sebuah buku. Kalau mau membaca buku itu bisa juga saya pikir. Tapi
Saya duga idenya secara kasar, garis besar sudah kita temukan dengan membaca refleksi ini. Saya temukan ini dari satu media. Pace e bene,